Tidak bisa on. Faik? On kan nggak ya, Faik? Oke, sebentar ya. Ini kayak sebenarnya kita kurang dua orang, teman-teman. Belum masuk nih teman-teman yang lain, tapi nggak apa-apa. Kita langsung mulai aja habis ini. Kalau Faik udah ada orangnya nggak ya, Faik? Oh, udah ada ternyata. Nice banget nih. Oke. Oke. Oh, teman-teman selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, baik. Baik. Sudah makan siang belum ini? Sudah. Sudah, Udah. sudah ya. Udah aman semua lah ya, udah bisa fokus belajar lah ya. Oke. Nah, teman-teman di hari ini kita kelas pertama ya. Iya, kita hari ini di pertemuan pertama ada yang tahu kita bakalan belajar apa selama ini? Python. Python, nice. Kita bakalan belajar tentang Python teman-teman atau coding ya, teman-teman ya. Di sini udah ada yang pernah belajar tentang Python? Kira-kira? Josia belum, Faik juga belum. Oke, tapi udah tahu yang namanya ngoding atau program? Oke, Udah. nice. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita lanjut ke materinya kita boleh perkenalan dulu nggak sih biar kita enjoy selama kelas dan seterusnya. Kita perkenalan dulu ya. Boleh nggak ya kita perkenalan dulu? Boleh ya? Oke. Oh, ini kenapa? Nah, jadi mungkin perkenalannya mulai dari teman-teman dulu atau dari kakak dulu nih? Ada yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Josia mungkin atau Faik? Atau kakak dulu ya? Kakak dulu aja. Iya, Kakak ya. dulu aja ya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Hadi Hasan Lubis. Biasa dipanggil, teman-teman boleh panggil Kak Hadi aja atau Sir Hadi boleh, nggak apa-apa, terserah teman-teman aja. Kemudian kakak sekarang tinggalnya di Jogja, tapi aslinya itu orang Sumatera Utara. Ada yang mungkin orang Jogja atau orang Sumatera Utara? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari kakak, teman-teman. Ada yang pengen ditanyakan dulu kira-kira? Ada yang pengen ditanyakan dulu kira-kira tentang kakak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin siapa dulu ya teman-teman yang mau perkenalan nih? Oke, yang masuk Zoom duluan siapa tadi? Yang aku dong. Siapa tadi yang masuk Zoom duluan? Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin perkenalannya mulai dari Josiah dulu boleh deh. Nggak apa-apa ya. Oke, boleh. Silakan Josiah. Nanti disebutkan nama lengkap, nama panggilan, kemudian hobi sama cita-citanya Josiah jadi pengen jadi apa sih gitu ya? Ya, nama saya Josia Otajulu, dipanggilnya Josia aja. Dan hobi saya itu main bola dan cita-citanya pengen ya jadi atlet gitu. Oh wow. Huta Juli itu marga kah, Josiah? Iya, marga. Marga dari mana? Batak. Batak. Oh, lah Josia berarti orang mana? eh Ya memang lahirnya di Tangerang tapi kayak opa oma dari itu, Danau Toba. Oh, Danau Toba. Oke. Kalau kakak sih memang Batak juga, tapi Bataknya Mandailing. Mungkin kalau Josia Batak Toba ya? Ya Iya, betul. betul. Oke, Josia. Oh, kemudian tadi katanya suka bola. Ya, Josia benar. suka klub apa? Eh, Barca. Aduh, beda lagi, musuh lagi, El Clasico lagi, kakak Madrid. Oke, nggak apa-apa Josia. Mungkin kakak lagi kalah-kalahnya sama Barca ya. Oke, thank you Josia buat kenalannya. Oke, sekarang lanjut. Hai. Perkenalkan, nama saya Faisal Faik Siraj. Panggil biasanya dipanggil Faik. Hobi saya main game sama main bola. Oke. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Wow, pengusaha nih, anak pengusaha nih. Oke, Faik suka bola juga, Faik. Iya, Suka klub apa nih, Faik? MU. Waduh, 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 MU nih. MU ya, tapi lagi menang ya, MU kemarin lawan City ya. Iya,
Oke, berarti nama panggilannya Faik ya? Tadi ya Faik ya? Ya, baik. Oke, thank you Faik. Di sini ada teman kita satu lagi nih, yang user ini siapa ya? Halo. Halo, Halo, namanya siapa? Kok tidak on cam? ini lagi rusak on camnya sebentar. Oke, 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 oke. Kita tunggu dulu nih teman kita, teman, oh, teman-teman. Ah, Oke, ditembak. Nah, sebentar. oke, oke, santai teman-teman, santai, santai. Kamu kita di sini teman-teman juga nggak usah terlalu kaku-kaku banget ya. Kita belajarnya di sini santai. Oke. Hmm. Atau Josia mungkin atau Faik udah disediakan minum atau ada yang mau diambil dulu? Oh, udah tidak ada ya? Oke. Oke, ini mungkin udah di record kok. Oke, mungkin sekalian kan subscribe dulu aja ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Tapi belum di rename ini. Karena nggak tahu ini. Ini berarti kayaknya Arka ya? Arka ya? Arka harusnya. Ya, nama saya Arka. Oke. Oh, bisa nggak kameranya Arka? Lagi tidak bisa? Masih belum. Oke, nggak apa-apa. Mungkin selagi nunggu Arga memproses kameranya, mungkin kakak perkenalan singkat dulu ya. Nama kakak Hadi Hasan Lubis Arka. Nanti boleh Arga panggil Kak Hadi aja atau Sir Hadi boleh. Kemudian kakak tinggalnya sekarang di Jogja, aslinya orang Sumatera Utara, gitu ya. Arka boleh perkenalan dulu mungkin secara singkat, biar kita mulai aja mungkin selagi Arka proses betulin kameranya, gitu. Nama saya, nama panjang saya Arka Fidel Pratama, tapi dipanggil Arka. Hobinya Arka? Hah? Hobi, hobi? Oh, hobi main bola. Main bola sama semua dong di sini. Wow, pemain bola semua di sini. Klub kesukaannya apa, Arka? Bayern Munchen, Bayern Munchen. Oh, beda-beda semua. Nggak ada yang sama lagi. Ada Barca, Bayern Munchen, Madrid, sama MU. Oke, cita-citanya pengen jadi apa, Arka? pemain bola Oh, atau pemain polisi. bola. Wow, suka ikut ini nggak? SSB gitu nggak, Arka? Ikut akademi Sentul. Oh, Akademi Sentul. Wow, nice. Nice banget, Arka. Sekarang Arka kelas berapa emang sekarang? Tujuh, tujuh, tujuh. Oh, kelas 7. Oke, nice, Arka. Salam kenal ya, Arka ya. Thank you buat perkenalannya. Mungkin Oke, selagi nunggu Arka juga betulin kamera, kakak lanjut dulu ya ke materinya kita ya, biar terkejar ya Arka ya. oke. Oke, teman-teman, selamat datang. Kita bakalan belajar tentang Python di sini. Untuk kedepannya juga kita bakalan belajar-belajar tentang Python dan mengenal seterusnya apa itu Python ya. Kemudian untuk hari ini kita masih dasarnya sih mengenal mungkin satu program atau dua gitu, perkenalan dengan pemrograman Python. Nah, selamat datang ke ProTeam teman-teman di sini. Di sini ada teman-teman kita juga yang namanya ini sebenarnya bukan orang asli, tapi mereka itu sebagai ada posisinya di sini. Selamat datang untuk mulainya latihan Anda dengan ProTeam. Oh, ada teman kita lagi satu lagi teman-teman sebentar. Ada teman kita lagi baru masuk. Halo Alia. Halo, Halo. Alia lagi tidak bisa on cam Alia. Bisa on cam nggak ya Alia? bisa kok Kak. Oke, boleh on cam dulu ya Alia ya. Oke, nice Alia. Alia tadi kami sama teman-teman itu, kakak sama teman-teman udah perkenalan nih. Mungkin kakak perkenalan dulu sedikit singkat ya ke Alia ya. Kenalin Alia, nama kakak Hadi Hasan Lubis. Nanti boleh Alia panggil Kak Hadi aja. Kemudian kakak sekarang tinggalnya di Jogja dan asalnya Sumatera Utara, gitu. Ada pertanyaan kira-kira Alia? Nggak ada Kak. Oke, nggak ada. Sekarang boleh Alia ya perkenalan, nanti sebutkan nama lengkap, kemudian nama panggilan, hobi sama cita-citanya Alia pengen jadi apa, gitu ya. Oke, silakan Alia. Nama aku
Alia Mogni Saliha, nah, biasa dipanggil Alia. eh Hobi aku main musik. Oh, main musik, Nes. Kalau cita-cita itu mau jadi pilot. Oh, mau jadi pilot. Wow. Main musik apa biasanya, Al ya? Gitar sama drum. Wow, anak-anak musik nih berarti ya. Oke, thank you Alia buat perkenalannya. Kita di sini, Alia udah tahu ya kita bakal belajar apa ya seterusnya ya? Udah sih. Udah ya, oke. Oke, thank you Alia ya. Kita bakalan lanjut ke materinya kita di hari ini. Berkenalan dengan bahasa pemrograman Python. Di sini teman-teman seperti yang kakak bilang tadi, di sini kita punya teman-teman juga yang namanya Emily. Dan dia bekerja untuk ProTeam itu sebagai project manager. Jadi project manager itu tugas-tugasnya itu memberikan tugas ke karyawan dan memantau penyelesaian mereka. Jadi teman-teman gini, kakak menjelaskan sedikit kalau misalnya teman-teman masuk ke dunia developer itu atau misalnya pembuatan website, pembuatan aplikasi, itu ada timnya teman-teman yang memimpin timnya itu yang dinamakan sebagai project manager. Jadi tugas-tugasnya itu yang memberikan tugas ke karyawan dan memantau penyelesaian mereka, kemudian mengajar aturan implementasi project, kemudian memindahkan staf ke posisi baru dan yang terakhir itu menyelenggarakan event, gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya senior developer. Di sini teman kita yang namanya Cole, kemudian tugas-tugas dia itu menciptakan program dan aplikasi menggunakan Python, kemudian mengevaluasi kualitas dari program yang diciptakan, dan yang terakhir itu dia membantu developer junior. Jadi kita yang belajar di sini dianggap sebagai developer junior ya. Oke, jadi untuk hari ini teman-teman kita bakalan menyelesaikan sebuah proses orientasi untuk memulai pekerjaan kita sebagai developer junior dengan ProTeam. Nah, di hari ini yang bakalan kita kerjakan itu belajar mengapa programming di Python itu sangat keren, kemudian menyelidiki fitur-fitur di platform software development online dan menulis program pertama kita di Python nanti. Jadi bakalan ada praktek juga, ada beberapa soal nanti yang bakalan kita kerjakan, teman-teman, gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Di perusahaan kita, teman-teman akan yang pertama nanti pertumbuhannya ya, mengikuti orientasi dan mempelajari platform software development kita. Kemudian next di sini melaksanakan tugas-tugas kecil di bawah pengawasan developer senior. Ketiga, mengerjakan proyek pribadi, menguji mereka dan mempertunjukkan mereka kepada rekan tim. Jadi bakalan ada presentasi proyek nanti teman-teman di kelasnya kita. Dan yang next terakhir berpartisipasi di hackathon asli dengan dukungan perusahaan kita. Jadi bakalan ada lomba sih sebenarnya. Sering banget lomba yang diadakan oleh Algonova teman-teman yang bisa diikuti dengan hadiah sertifikat skala internasional. Gitu ya. Oke. Mengenal lebih dekat rekan kerjanya. Mungkin di sini kakak aja ya yang tanya ke teman-teman. Mungkin yang pertama mulai dari Josiah aja. Yang pertama kakak tanyakan tadi. Nah, Josiah kenapa sih memilih les programming atau coding gitu? Karena menurut aku kayak liatnya interesting gitu. Jadi aku mau coba untuk kayak belajar coding dan juga di sekolah juga pernah belajar jadi ya kelihatannya seru gitu. Oke, belajar di sekolah, belajar coding apa? Josiah? Cuman kayak JavaScript doang. Oh, JavaScript di sekolah belajar? Ya, Wow, gitu. keren, keren. Oke, thank you, Josh ya. Kalau Faik, kira-kira kenapa nih pengen belajar Python? Buat nambah skill aja. Buat nama skill. Tapi sebelumnya udah ada belajar tentang bahasa-bahasa lain nggak, Faik? Belum. Belum ya? Oke, thank you, Faik. Kalau misalnya Alia? Buat ngebantu di sekolah aja sih. Kalau kayak mapel IT gitu. Oh, belajar apa di sekolah IT-nya Alia? eh Kayak kayaknya sih OTW masuk ke coding-coding gitu deh pelajarannya. Oke, bakalan masuk ke coding-coding ya, Alia ya. Oke, thank you Alia buat ini ya. Kemudian Arka Eh, Katanya menambah skill di IT di sekolahku katanya. bakalan belajar Python juga katanya. Iya. Oke, oke, thank you Arka. Oke, thank you teman-teman. Jadi kakak udah tahu nih. Nah, kita masuk ke orientasi pertama teman-teman. Kenapa sih kita memprogram dengan Python?
Nah, di sini Python adalah bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai di seluruh dunia, teman-teman. Fun fact-nya, di sini yang pertama itu ada Python. Sebenarnya bahasa pemrograman itu banyak sekali, teman-teman. Tapi yang paling banyak dipakai itu Python. Kemudian di sini ada C++, Java, C, kemudian PHP, R, JavaScript, Go, Assembly, dan masih banyak banget, teman-teman. Jadi, tapi yang paling banyak dipakai itu Python. Makanya kita disarankan belajar tentang Python dulu gitu. Kemudian juga kenapa kita mau di sini produk dari banyak perusahaan terkenal ditulis dengan Python juga seperti Google, IBM, kemudian Intel, YouTube, Instagram, Facebook, dan masih banyak. Rata-rata teman-teman udah tahu lah ya apa-apa yang ada di sini ya. Mungkin yang jarang teman-teman tahu itu mungkin ada yang tahu IBM di sini, teman-teman? Ada yang tahu? Nggak ada ya, mungkin ini mungkin teman-teman bakalan tahu kalau misalnya teman-teman tetap belajar tentang coding. Oke, next kita di sini juga ada Python bisa digunakan juga untuk memprogram logika dari suatu permainan. Di sini ada yang tahu permainan di salah satu empat permainan ini, teman-teman? Atau World of Tank. War of Tanks, tank ini. Ya, Oh, War of Tank ini ya. ya. Arka tahu ini ya. Kalau teman-teman yang lain ada yang tahu tentang empat game ini? Sama The Sim 4. Aku tahu The Sim 4. Oh, di Simpor juga. Oke. Nah, jadi di empat permainan ini teman-teman itu di logikanya atau logika permainannya itu dibuat dengan bahasa Python. Gitu ya. Kemudian juga ada lagi nggak ya? Nah, di sini juga Python digunakan untuk mengotomatiskan proses rutin seperti analisis dan pengolahan pesan itu diotomatisasi dengan Python, kemudian menghasilkan laporan otomatis dan kalkulasi yang besar dan lebih banyak lagi. Jadi makanya kita belajar tentang Python. Kemudian juga microcontroller adalah alat yang lengkap dengan kontrol board kecil. Nah, ini itu teman-teman kalau misalnya belajar tentang IoT, Internet of Things di sekolah nanti itu dibuat dengan bahasa pemrograman Python juga, teman-teman. Sebagai contoh, hardware untuk network, peralatan smart home, robot, dan lain-lain. Ini, nah, Python juga memiliki nilai tinggi di pasaran kerja. Kalau misalnya teman-teman kuasain bahasa Python dan masuk ke dunia kerja, ini sebenarnya masih lama, tapi kita nggak tahu ya dunia kerja teman-teman bakalan masuknya kapan. Nah, itu bahasa kalau misalnya teman-teman tahu bahasa Python itu di nomor satu deh di sini 123 US dollar. Iya, sama di sini ada Ruby. Ruby itu memang nggak susah sih. Nah, jadi di nilai tinggian di pasaran kerja itu sangat tinggi, teman-teman. Gitu. Oke, kemudian di sini Python adalah bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai. Oh, ini udah tadi. Oke. Setiap developer harus mengetahui suatu kumpulan konsep dasar. Seorang profesional diharapkan untuk mengetahui mereka sebelum mereka diperbolehkan untuk memprogram apapun. Nah, jadi kita bahas dulu di sini ada tiga bahasan, teman-teman. Apa itu algoritma, bahasa pemrograman, dan apa itu program. Sebelumnya kakak pengen tanya dulu ke teman-teman, ada yang tahu tentang algoritma nggak ya di sini? Ada yang udah pernah dengar algoritma itu apa? Josia, udah pernah dengar? Iya, ya pernah. Oh, Katanya pernah dengar dah. oke. Josia kira-kira bisa menjelaskan sedikit kayak nggak salah juga nggak apa-apa kok. Oh, teman-teman bisa menjelaskan sedikit tentang pemahaman Josia tentang algoritma? Kayak langkah-langkah cara buat sesuatu gitu. Oke, nice banget jawabannya. Kalau Faik, Alia, Arka ada tambahan? Langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, nice. Kalau Alia ada sama Arka ada tambahan mungkin? Oke, nah jadi teman-teman benar banget yang dikatakan oleh Josia sama Faik. Algoritma itu sebuah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Oh, nggak ada bedanya sama yang Josia Faik sebutkan tadi. Algoritma itu sebuah tahapan atau urutan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau kita mencapai tujuan yang pengen kita lakukan. Contohnya deh, kita kehidupan sehari-hari dulu aja. Kalau misalnya teman-teman itu mau pergi ke sekolah, itu ada algoritmanya, teman-teman. Kalau kita algoritma itu dibuat ke dunia kehidupan sehari-hari ya. Algoritma mau pergi ke sekolah, berarti yang pertama ya udah bangun dulu, kemudian mungkin mandi, makan, kemudian pakai seragam dan pergi di sekolah, gitu ya. Itu sebuah tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah tujuan, gitu ya. Itu yang disebutkan dengan algoritma. Kemudian juga jadi algoritma itu juga ada di pemrograman, teman-teman, gitu. Nah,
Nah, di sini ada, nah kemudian kita next di sini. Algoritma tugas bayangkan bahwa guru hanya bisa bertindak sesuai suatu algoritma yang ditentukan sebelumnya. Buatlah suatu algoritma yang menginstruksikan sang guru untuk menulis kata Python di papan. Oke, kita masuk di sini pada sebuah algoritma baik. Nah, pada sebuah algoritma yang baik itu semua tindakan yang dibutuhkan sudah termasuk dalam algoritma, kemudian tindakan teratur sesuai urutan yang benar, dan yang terakhir tindakan yang hanya bisa dipahami dengan satu cara tanpa adanya pemahaman lain. Mungkin kita lanjut di sini teman-teman. Nah, bisa nggak sih menurut teman-teman komputer itu melaksanakan kumpulan yang ada di tindakan di sini? Seperti kalikan 10 dengan 45, kalikan 3 dengan 12, kemudian cetak total amount di layar gitu. 5.000 kurang 486. Itu gitu. Oh, kalau misalnya kita buat kayak gini bisa nggak ya? Oh, menurut teman-teman bisa nggak ya? Oh, komputer itu memprosesnya? Bisa nggak nih kira-kira? Bisa? Oke, kita lihat teman-teman. Nah, jadi ada beberapa kesulitan teman-teman yang terjadi kalau teman-teman itu membuatnya seperti ini. Mungkin kalau misalnya ini perintah dalam bahasa lain ini komputer nggak bakalan tahu teman-teman karena bahasanya aneh banget. Kemudian di sini perintah mana yang harus dilakukan yang pertama? Kalikan 10 dengan 45. Kemudian juga di sini ada apakah ini lambang pengurangan atau tanda garis? Kemudian juga apakah ini total do amount juga termasuk sebagai perintah? Apa yang harus ditambahkan? Tuh, jumlahkan semuanya gitu. Dia kan nggak bakalan tahu nih, gitu ya. Mungkin kita biar agak sedikit cepat sebentar ya, kita masuk ke bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu teman-teman bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Sama halnya dengan kita kalau misalnya kita pengen berkomunikasi dengan manusia, itu kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin bahasa daerah. Tapi kalau misalnya menggunakan berkomunikasi dengan mesin, dengan robot, itu kita menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian juga program adalah suatu algoritma yang ditulis dengan sebuah bahasa pemrograman, gitu ya. Itu suatu tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan berarti yang ditulis dengan bahasa pemrograman, bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. Oke, sedikit lagi teman-teman buat teorinya kita. Di sini bagaimana kita menulis sebuah program yang bisa dipahami oleh komputer. Teman-teman harus mengikuti aturan untuk penggunaan simbol dan perintah di Python. Aturan awalnya itu, perintah pertama di sebuah program harus ditulis di awal sebuah baris. Kemudian perintah akan dilaksanakan dengan urutan jika mereka ditulis di bawah satu sama lain, dan yang aturan ragam kodenya itu di Python mengganti huruf kecil dan huruf kapital tidak diperbolehkan. Karakter tidak sengaja atau bahkan spasi atau koma itu bisa merusak program. Jadi itu harus detail banget teman-teman. Gitu ya. Jadi mungkin bahkan kalau misalnya teman-teman dengar itu kesalahan titik koma aja di program itu bisa tidak jalan atau programnya tidak bisa dijalankan gitu. Jadi harus detail banget. Jadi kesimpulannya Python adalah bahasa pemrograman yang terkenal di seluruh dunia yang bisa digunakan untuk banyak varietas tugas. Kemudian, program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, untuk menulis program yang bekerja, kita harus mengikuti aturan-aturan umum. Nah, sampai sini teman-teman, teori kita yang pertama di hari ini ada yang pengen ditanyakan dulu mungkin? Ada yang dibingungkan? Josia, Faik, Alia, Arka? Tidak jelas semua teman-teman? Oke, oke. Kalau misalnya Jelas. gimana? Oh, Arka? Aku belum jelas. Oke, nice. Oke, kalau misalnya udah jelas, kita bakalan lihat dulu buat course-nya kita, teman-teman di sini. Teman-teman, selain dari coding, ada yang udah pernah les di Algonova, mungkin Josia, Faik, Alia, dan Arka? Baru pertama kali semua ya? Oke, Iya, oke. Jadi kakak bakalan menjelaskan dulu tentang platformnya kita ya. Di sini nanti, atau kakak buka aja sekalian ya? Oh, buka aja deh. Mending buka aja biar lebih jelas. Oke, ini dia. Oke, nah untuk akunnya teman-teman nanti setelah login di Algonova bakalan ada home di sini. Home itu ya tinggal untuk melihat course-nya kita apa, kemudian profile juga kalau mau pengen diedit-edit. Kemudian di sini ada kursus, di sini tempat kita mengerjakan tugas atau praktek teman-teman. Di hari ini bakalan kita kerjain yang nomor satu ini. Kakak bakalan menjelaskan juga nanti untuk cara mengerjakan prakteknya. Kemudian di sini ada the Hall of Fame.
Di Hall of Fame ini sebenarnya itu dia ini seperti media, media sosial. Ini karya-karya teman-teman kita yang belajar di Algonova seperti tentang belajar tentang visual programming, kemudian desain, kemudian juga ada Roblox juga, ada apa lagi ya? Banyak banget di sini teman-teman. Tuh, kemudian bakalan di-post di sini. Kalau misalnya teman-teman pengen post itu, kita ke laboratorium. Kemudian di sini ada buat project, kemudian dipilih aja. Oh, iya ya, kayak teman-teman belajar Python. Di sini Python, kemudian masukkan nama modulnya, kemudian di-post aja nanti. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen post sebuah karya teman-teman di Algonova. Tapi ada beberapa apa namanya? Beberapa peraturan seperti nggak boleh mengandung unsur SARA gitu-gitu ya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya toko. Toko ini itu tempat kita misalnya mengumpulkan koin, teman-teman. Koinnya itu nanti bisa ditukarkan seperti ke Robux. Kalau misalnya teman-teman main Roblox. Kalau yang buat main, kalau misalnya nggak yang main, bisa ditukarkan ke permainan di Scratch atau Algo Sticker gitu. Untuk koinnya itu kakak yang tambahin nanti kalau misalnya ada beberapa nanti ketentuannya. Di sini tambahkan koin, di sini ada pencapaian seperti mematuhi peraturan di kelas, hadir tepat waktu atau tidak terlambat lebih dari 5 menit, berpartisipasi dan turut aktif di proses pembelajaran, kemudian menyelesaikan project 20 koin. Pokoknya di sini ada beberapa ketentuannya nanti ya. Kakak yang bakalan tambahin untuk koin-koinnya teman-teman gitu. Oke. Kemudian teman-teman kita lanjut ke ininya dulu deh ke kursusnya. Cara mengerjakannya. Oke, kita pilih nomor satu dulu. Kemudian kita pilih yang nomor satu ini dulu untuk pertama-tama teman-teman. Nah, di sini bakalan ada beberapa pertanyaan nanti. Ini dipilih aja dulu. Ini soalnya, ini pertanyaannya. Bisa dicentang aja nanti. Ini boleh dipilih lebih dari satu ya. Kemudian di sini juga kalau misalnya ini, misalnya perintah pertama ditulis di awal sebuah barus. Itu apa? Berarti aturan awal gitu. Kemudian diseret aja gini. Kemudian di nomor tiganya ini ngetik doang teman-teman. Ini seperti belajar ngetik dulu pertama-tama. Harus sesuai ya. Kemudian juga 4, 5, 6 masih sama. Oke, ini masih ngetik semua. Oh ini udah mulai ini deng. Oh ini cuman ngeran kah? Setelah melihat hasil lanjutkan ke... Oh ini cuman ngeran doang teman-teman. Jadi belum ada praktek di sini. Cuman ngeran aja. Kemudian ini juga masih pertanyaan. Oke, teman-teman dijawab dulu aja ya. Habis ini boleh teman-teman buka akunnya dulu. Kemudian kita selesaikan yang di nomor satu ini. Sampai nanti bintang yang terakhir baru kita lanjut ke materi selanjutnya di hari ini gitu ya. Kita waktu kita belajar ini teman-teman setiap pelajaran kita ada waktu 1,5 jam mulai dari jam 4 sampai setengah 6. Gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh di share screen aja mungkin untuk mengerjakannya. Kalau misalnya ada kebingungan, biasa ditanyakan aja. Gitu. Ada yang nggak tahu cara bukanya, teman-teman, untuk akunnya? Di sini yang belum buka, kakak lihat Alia. Alia bisa nggak Alia? Linknya yang mana ya? Oh, linknya. Oh, oke, sebentar kakak kasih linknya aja ya. Oke, sebentar Alia. Hmm, kakak kasih di chat Zoom ya Alia ya. Mister, Kenapa Arka? em, mau keluar dulu sebentar, mau perbaiki screen dulu sebentar sama loginnya. Oke, oke, Arka. Ah, ini loginnya yang mana? Oke. Loginnya yang mana maksudnya buat username-nya?
Iya, Oke, sebentar ya. Yang ini dia. Kakak kasih ke chat Alia nih. Alia ini dia. Ini buat username-nya. Nanti kalau misalnya muncul passwordnya, klik yang ini. Bentar. Dan ini passwordnya ya. Kalau ada kendala langsung ditanyakan aja ya teman-teman ya. Oke, coba cek nih. Oke, Faik. Faik udah sampai bintang ya, Faik ya? Oke, Alia nomor satu.
Keluarga. Ah, Wah, tidak bisa. nggak bisa nih kameranya. Akhirnya. Akhirnya. Oke lah, balik lagi ke sini lah. Berarti Ani dia. Share screen. Bisa sekarang. Ke Zoom. Share screen ya. Oke, boleh Arka. Sebutin aja. Berarti teman-teman rata-rata dari mana aja sih asalnya nih? Kalau kalau Arka deh, Arka dari mana nih asalnya? Dari Cibinong, Bogor. Oh, Bogor. Oke, Bogor. Kalau misalnya Faik, Faik? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Berarti ya. Oke, kalau Josia, Josia. Ya dari Tangerang. Oh, Tangerang tadi ya. Oke, tapi asalnya orang tua dari Sumatera ya. Ya, Oke, betul. kalau Alia, Alia dari mana asalnya? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oh, berarti rata-rata Jawa Barat ini. Oke, di yang nomor satu, Arka. Benar sekali. Hmm. Ada yang selesai nggak ya? Oke, Josia sama ini udah mau selesai ya. Oke. Itu kalau kakak semua boleh sedikit bantu itu di semuanya, Arka itu bisa dipakai di semuanya Python tuh. Hmm, itu aturan urutan di nomor 2, Arka. Nah, benar. Itu aturan rakam kode. Sir, Oke, gimana Jus ya? ya kalau udah selesai nomor satu, kerjain nomor dua nggak? Oh, kalau udah selesai nomor satu, sebentar dulu ya. Ah, Jus oke. ya boleh diistirahat dulu sebentar. Kita ada waktu beberapa menit lagi, nanti kita lanjut ya. Kakak ada penjelasan sedikit lagi buat mengerjakan nomor 2. Ya, Kita ada waktu 5 menit lagi sih sebenarnya. Boleh kalau misalnya teman-teman yang udah selesai, boleh istirahat dulu sampai 4.45. Kita lanjut lagi ke materi lagi. Atau mungkin ada yang mau ambil minum dulu atau mau ke kamar mandi dulu, boleh ya teman-teman.
Oke, Arka, terakhir ya ini ya. Sampai nomor 6 mengerjakannya nanti bintangnya boleh buat tugasnya Arka di rumah nanti. Tanggal. Coba Arka hapus dulu, hapus dulu, terus, terus sekali lagi. Ini sekali lagi, nah baru langsung aja, nggak usah di spasi. Hmm, Nah itu dia, langsung aja diketik tanggal, tutup kurung. Nah, kemudian next, bawahnya, gitu. Oke, oke, Arka boleh di stop share dulu ya. Buat nanti bintang-bintangnya itu ngetik juga sebenarnya. Nanti Arka kerjakan di rumah ya. Oke, boleh di stop share dulu Arka. Nice. Oke, teman-teman, ada semua ya. Josia, Faik, Alia juga ada, Arka juga ada. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua kita di hari ini, teman-teman. Sebelum kita selesai, kita masih ada 45 menit lagi. Nah, jadi teman-teman, di materi kita yang kedua di hari ini kita bakalan belajar tentang fungsi. Di coding itu kan bakalan ada fungsi dan argumen nih. Jadi kita bakalan belajar tentang itu, teman-teman. Orientasi teoritis. Teoritis. Nah, banyak programmer mulai belajar bahasa pemrograman baru dengan program Hello World paling sederhana. Nah, jadi biasanya tuh orang-orang yang baru belajar tentang coding itu dia bakalan buat print Hello World gitu, kemudian dipoto, dibuat story segala macam gitu. Ya udah belajar tentang coding gitu. Kemudian di sini dia untuk menulis program seperti itu kita harus tahu bagaimana cara mencetak output informasi ke layar komputer. Output itu keluaran nilai, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menciptakan algoritma untuk mencetak dari awal. Untuk tujuan ini, Python sudah memiliki fungsi yang siap pakai. Nah, fungsi itu teman-teman itu suatu algoritma yang terbangun di bahasa pemrograman untuk memiliki nama yang unik. Hasil dari operasi fungsi sering bergantung data yang diberikan kepada fungsi tersebut atau disebut dengan argumen. Nah, di sini dia. Kita di hari ini bakalan bahas tentang fungsi print. Print ini adalah fungsi siap dipakai untuk mencetak argumen yang diberikan di dalam tanda kurungnya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman coding tentang Python, coding menggunakan bahasa Python, terus teman-teman buat print halo para hackers. Kemudian teman-teman run atau jalankan, itu bakalan munculnya halo para hackers gitu. Kemudian juga print halo para hackers gitu juga bakalan tetap kayak gini. Soalnya dia di dalam tanda petik gini gitu ya. Kemudian umur saya adalah 14, nanti bakalan muncul ini kenapa menjadi bahasa Inggris. Ini bakalan muncul juga umur saya adalah 14, kemudian print 1,4 nanti munculnya seperti ini. Bakalan ada sedikit ruang. Gitu ya. Oke, kemudian juga di fungsi print ini bisa digunakan sebagai algoritma atau operasi matematika, teman-teman. Di sini dia. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan mau buat Python sebagai perkalian, itu nanti kita tidak pakai X, tapi dia pakai bintang. 2 bintang 7 nanti bakalan dia buat hasilnya yang bakalan muncul. Kemudian kalau dijalankan bakalan muncul 14. Kemudian kalau misalnya penjumlahan sama aja, pengurangan sama aja pakai kayak gitu. Kemudian print perbagian nanti pakai tanda garis miring. Kemudian di sini ada
Nah, kalau ada total nanti, kalau misalnya teman-teman mau buat campuran dari string, ini sebenarnya jangan bahas string dulu deh. Ini campuran dengan teks dan hasil perkaliannya dibuat aja nanti total koma, kemudian hasil perkaliannya berapa. Nanti bakalan muncul total 450 gitu. Gitu ya. Kemudian next di sini dia. Ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu udah belajar sisa nggak sih matematika di sekolah? Udah belajar ya, harusnya ya. Oke, jadi nanti misalnya pembagian 14 dibagi dua itu kan nggak ada sisanya tuh hasilnya nol gitu. Kemudian di sini untuk pembagian kemudian di sini ada pemangkatan nanti kalau misalnya teman-teman 3 pangkat 3 berarti 27 nanti pakai bintangnya 2 kalau misalnya kalau pengen menggunakan pemangkatan. Kalau yang ini itu ini juga sama teman-teman. Dia itu seperti matematika pada umumnya. Pasti perkalian dulu yang dijalankan 1 kali 7 7 tambah satu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau dijalankan apa namanya nggak mau dijalankan perkaliannya berarti sama seperti matematika pada umumnya dibuat tanda kurung dulu di sini. Jadi nggak di jadi kayak dipisah dulu dia. Jadi satu tambah satu 2 dikali 7 14 gitu ya. Oke, jadi untuk kesimpulannya teman-teman, fungsi adalah suatu algoritma yang telah dibangun dengan sebuah bahasa pemrograman. Oh, ini sama nama unik. Kemudian beberapa fungsi bisa menerima data bernama argumen. Kemudian print adalah fungsi yang mencetak parameternya yang telah ditentukan di dalam tanda kurungnya. Gitu. Kemudian teman-teman di antara materi yang ada di sini tentang fungsi ini, fungsi print yang kita pelajarin pertama di hari ini, ada yang pengen ditanyakan dulu atau yang dibingungkan teman-teman? Dari Josia mungkin, dari Faik, dari Alia, dari Arka? Tidak ada. Jelas semua teman-teman. Kalau tapi kalau misalnya teman-teman ada yang dibingungkan nanti ditanyakan aja ya, nggak usah malu-malu teman-teman. Di sini kita nggak ada salah benarnya. Kita di sini sama-sama belajar. Oke? Oke, kita lanjut. Kalau misalnya teman-teman udah pada jelas semua, kita lanjut ke materi kita atau di tugas kita yang kedua. Nanti diklik aja nomor satu ini, kemudian pilih yang orientasi data output. Jika aja di sini bakalan ada pertanyaan juga di sini. Di sini bisa ada lebih dari satu jawaban yang benar, dipilih aja juga. Kemudian tandai bagian dari kode yang bebas dari error, berarti yang bisa dijalankan gitu ya. Berarti contohnya seperti ini pasti bisa. Kemudian yang jelas-jelas aja, kemudian juga ini, kemudian di next aja nanti kalau misalnya udah lewat ini ngetik juga. Nah, di sini teman-teman itu cara mengerjakannya dilihat aja dulu di sini. Dia suruh apa sih? Benarkan error di sintak program tersebut. Salah satu dari magang harus, nah berarti kita cek aja di sini. Ini berarti, nah kalau misalnya di sini kan dia nggak buat ini ya. Ini pasti kalau misalnya teman-teman kalau pengen jalankan gini. Ini di close dulu, tuh kan pasti ada bad input gitu. Nanti ini salahnya ini nggak ada petiknya. Kita lihat aja ya, tuh. Ini nggak ada petiknya. Kemudian ini, nah ini nggak ada kurungnya tuh. Kalau teman-teman lihat dulu aja detail-detail. Ini juga harus ada petiknya kan, tuh. Tapi dia buat. Oh, berarti ini disambung teman-teman. Berarti kalau gini nggak bisa deh kayaknya. Bentar ya. Oke, Oke, berarti kita klik yang ini. Kalau misalnya ini buat ngecek doang. Kalau misalnya ngecek bener atau salahnya kita pakai yang ini. Tuh, berarti data kayak gini ya. Kemudian kalau misalnya yang lain deh, kita lihat dulu yang lain ini. Nah, ini kita cek nih. Dia butuh seperti ini hasilnya. Teman-teman cek aja di sini. Berarti ini salahnya di mana ya kira-kira ya? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu? Kita cek ya. Kalau kakak jalanin tuh, dia itu di nomor ini. Berarti salahnya di mana ya? Di line ketiga. Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, kalau ini salahnya teman-teman, dia ini sebenarnya belum percabangan. Jadi karena dia belum masuk ke percabangan, ini harus mulai dari awal tuh. Gitu ya. Pasti dia udah line keempat tuh. Gitu ya. Jadi harus mulai dari awal semua. Tuh, ini udah masuk ke line kelima pasti. Tuh, gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya ini apa nih disuruh? Nah, di sini print hello world.
Kalau misalnya ini teman-teman boleh jalanin lagi kayak tadi print, kemudian tanda kurung, tanda petik, hello world gitu. Dan dicoba aja ke next-nextnya ya. Kalau misalnya ada kendala nanti teman-teman kalau mengerjakannya boleh di share screen aja ya. Jadi kakak bisa lihat nih teman-teman ngestaknya di bagian mananya sih. Biar kakak kasih clue atau misalnya kakak kasih bantuan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum teman-teman lanjut mengerjakan? Tidak ada? Oke, boleh dikerjakan sekarang teman-teman. Kita ada waktu lumayan teman-teman buat mengerjakannya ini. Kita sampai 5 lewat 15 berarti sekitar 20 menit. Kalau misalnya di nomor satu itu teman-teman itu kakak kasih clue di situ yang benar cuma dua ya. Oh, Faik udah nomor 5 aja ya. Enggak, Arka nggak usah ragu. Sebenarnya yang tadi udah benar, yang Arka buat. Yang atas itu nggak benar, yang paling atas. Nah, oke, udah benar itu. Nggak usah ragu-ragu, Arka udah benar tadi.
Kalau nge-stuck dibilang ya teman-teman ya, kalau ada kebingungan. Tapi kalau memang pengen dicoba dulu nggak apa-apa. Dia udah bisa nomor 6 teman-teman, ada kehubungan. Lihat di sini pada nge-stuck di nomor 6 ya. Nah, oke. Harga ini tanda petiknya tanda petik satu aja ya, nggak usah yang dua. Oke. Oke, nah, satu aja. Oke, gimana Faik, Alia sama Jus? Oke, di nomor 6 ya, pada nge-stuck ya di nomor 6 ya. Iya. Oke. Gini teman-teman, di nomor 6 itu gini. Di situ kan sebentar kakak lihat dulu soalnya. Kakak juga nggak tahu nih soalnya yang mana. Seorang akuntan pro tim membutuhkan bantuan mereka. Nah, jadi teman-teman itu di sini itu cuman lihat di situ ada katanya satu karyawan dari departemen penjualan mendapatkan 1.350 dolar. Ada 12 karyawan. Nah, tulis program yang menunjukkan gaji total dari semua karyawan. Berarti ada perkalian nih di sini teman-teman. 1.350 kali 12. Berarti teman-teman buat dulu eh, print apa nih? Tadi katanya print jumlah gaji karyawan, koma 1.350 kali 12 gitu. Oke, jalannya Arka coba di kelas dulu. Nah, coba ditutup ini dulu Arka. Oke, kemudian jalannya mengerti aja. Nah, klik aja yang centang ini. Nah, kemudian tingkat berikutnya. Oke. Gimana, Faik? Bisa? Oke, Faik mungkin boleh share screen nggak, Faik? Biar kakak kasih lihat caranya aja mungkin biar teman-temannya juga lihat sekalian. Sama-sama di nomor 6 kakak lihat nih. Oke, sebentar belum kelihatan nih. Nah, oh ini kenapa ada ketutupan nih? Oke, nah ini udah benar sebenarnya Faik. Tinggal di sini jumlah gaji karyawan ini coba dibuka dulu ininya Faik. Itu harus disamain teksnya ya. Itu kan dia buat di sini J-nya huruf besar. Jadi di sini juga J-nya huruf besar Faik. Oke, kemudian juga di sini ada titik dua. Di setelah karyawannya dibuat aja titik duanya. Oke,
Nah, tapi ininya, tanda petiknya itu di setelah titik dua, Fai. Nah, oke, kemudian koma, koma biasa aja. Nah, ininya tanda petiknya dihapus saja. Tanda kurung. Oh, tutup kurung. Oke, coba dijalanin. Gitu ya. Gitu ya, buat teman-temannya seperti Alia, Josia, gitu caranya. Hmm. Mister, Oke, gimana, Arka? ini gimana maksudnya? Oke, nah di sini kan dia buat kita harus menghitung jumlah gaji karyawannya ya, totalnya ya. Itu Ya, udah benar pakai print, kemudian dibuka kurung dulu aja. Oke, terus, kemudian diketik dulu aja jumlah gaji karyawan titik dua gini. J-nya juga huruf besar disamain ya persis kayak gini ya. oke. Oh, J-nya huruf besar. Oh, Oh iya. iya. J-nya huruf besar nih. Oh, Kak. Gaji. Oke, titik dua. Nah, setelah itu setelah tanda petiknya itu dibuat koma. Tanda koma. Koma. Coba di dalam masih di dalam Oh iya. kurungnya tapi Ini, setelah tanda ini. petiknya. Masih di dalam Tanda kurungnya. petik. Oh, sini. Iya, betul sekali. Oke, koma. Kemudian dibilang di sini kan gaji satu karyawan gajinya 1.350, tapi ada 12 karyawan berarti 1.350 kali 12 dibuat aja di situ. 1.300. Nah, oke, oke. Oke. Kalinya, kalinya ini kan Iya, betul, kali 12. 11. Oke, coba dijalanin Arka. Oke. Kayak gini. Betul. Nah, coba pakai ini Arka di kliknya ya kalau ngeceknya itu. Oke, Oke. terima kasih. Oke, Arka, di next ya. Kita masih ada sekitar 7 menitan lagi teman-teman buat Oke. mengerjakannya ini. Ini udah selesai nih. Kita cek dulu nih. Oh, di bintang yang terakhir ya. Atau di bintang berapa nih? Atau belum? Di bintang yang ketiga ya, teman-teman ya. Atau bintang kedua. Kita lihat di sini bintang kedua. Oke, di bintang kedua Beres, ini. beresnya pas di mana, Mister? Gimana? Yang pas beres di nomor 6 lanjutannya gimana? Iya, dilanjut aja di yang itu. Arka dijawab dulu aja ya. Kita kerjakan sekitar 6 menit lagi. Oke. Masih ada waktu buat mengerjakan ke tugas-tugas yang lainnya. Berarti
Tadi yang ini nih. Tadi yang Oke, untuk bintang yang kedua, teman-teman. Bintang yang kedua itu soalnya apa ya? Bentar, kita cek dulu nih. Soalnya dia untuk menghitung harga sewa ya, teman-teman ya. Iya. Oke, untuk apa ini oke, enggak ini kan apa oke. ya? Ah, Ya gitu. berarti teman-teman pertama-tama ini di sini bakalan ada dua print berarti. Print Oh, harga sewa dulu, harga sewa disamain teksnya ya seperti harga sewa hanya besar kemudian titik dua, kemudian di enter print. Di sini ada perkalian dia buat. Oke, berarti 485.000. Berarti membayar 85.000 untuk menyewa kantor. Pemilik kantor belakangan ini mengumumkan harga sewa naik 10%. pusing lah. Tapi oke. Berarti 10% itu dibuat ke desimal aja, teman-teman. Jadi kita nggak bisa buat ini. Jadi teman-teman itu buat print 85.000 kali 0,1 tambah 85.000 lagi gitu. Coba nih teman-teman, bisa nggak kira-kira? Ada yang bisa teman-teman? Tadi gimana, Kak? Oke, mungkin Faik bisa di-share screen lagi kayak tadi. Arka juga, oke, Arka mungkin sekalian mungkin dilihat share screen-nya Faik dulu aja, coba di stop share dulu aja biar kita kerjain bareng-bareng. Di sama semua kok teman-teman di situ. Di sini 85.000. Di sini Faik nggak usah pakai titik 85.000-nya ya, 85 titik, nggak usah titiknya dihapus aja. Oke, di sini kan dia buat, kemudian 10% berarti itu 0,1 berarti kali 0,1. Maaf, Kak, tadi nggak kedengeran. Kali 0,1 kali 0,1 berarti bintang 0,1 0,1. Oh, komanya pakai titik 0,1. Oke, kemudian tambah lagi 85.000. Oke, coba dijalanin. Oke, coba dipakai centang itu. Oh, baik. Oke, gitu ya teman-teman yang lain ya. Ini sebenarnya juga cuma satu printnya teman-teman, cuma satu. Tapi dilihat aja di sini ini perkalian semua kok. Print di sini print harus menyediakan kan. Kemudian 6 berarti 6 laptop dengan harga 55 berarti 6 kali segitu. Kemudian 3 kali disesuaikan aja di sini teman. 6 kali 55 480, 3 kali segitu 11 kali. Kemudian 5 kali 250 gitu. Teman-teman setelah dibuat print harus menyediakannya itu setelah tanda petiknya dibuat koma ya. Oke, setelah dibuat perkaliannya nanti jangan lupa ditambah ya teman-teman. Jadi soalnya dia pengen menghitung total keseluruhan uangnya, kebutuhannya. Jadi 6 kali segitu tambah gitu. Kemudian 3 kali segitu tambah gitu terus.
Di nomor bintang terakhir, teman-teman. Oh, ini kita bisa selesaiin sekalian sih ke bintang yang terakhir. Itu ada dua print berarti. Teman-teman buat print dulu aja storage akan bisa memasukkan untuk perhitungannya nanti kakak bantu aja kalau misalnya yang kurang ngerti. Mister. Oke, gimana Arka? Ya aku kurang ngerti yang tadi, Mister. Kelihatannya aku yang salah. Oke, coba Arka di share screen dulu. Oh, ini Arka salahnya itu ini jangan 10% tapi 0,1. Oh, nol nol koma titik satu. satu. Iya. Jadi dia itu ngitungnya pakai desimal, teman-teman. Persennya dihapus aja. 85 ribu kali 0,1 Eh, 0,1. Jangan pakai koma ya, Arka ya. Nice. Kemudian tambah lagi, tambah 85 ribu lagi. tambah. Terus tanda tambah. Iya, tulis tanda tambah. Begini. Nah, Tambah 85 ribu. kayak gini. Iya, betul sekali, Arka. Kayak gitu. Betul, Arka. Coba dipakai centang aja. Ada yang salah. Ada yang salah? Harga sih. Oh ini karena Arka dia buatnya nggak sesuai dengan ininya, hanya harusnya huruf besar. Oh, oke. Coba nih. Oke, Nah gitu kasih. ya. Oke. Ada yang udah selesai teman-teman. Ada yang bisa di nomor terakhir, di bintang terakhir. Itu perhitungannya di situ itu. Coba nih yang mau share screen nih. Faik bisa di nomor terakhir Faik, Josia atau Alia? Belum Ada yang bisa. bisa? Oke, oke mungkin Faik coba di searching lagi Faik biar sekalian selesai nih teman-teman. Oke, sebentar. Oke, di sini masih ketutupan sih. Nah, storage akan bisa memasukkan dibuatkannya dua ya. Baik ya. Oke. eh, oh, itu enggak baik itu beda lagi. Di sini koma. Berarti setelah tanda petik itu koma. Di sini kan dia buat perhitungan berarti yang ditutup ini perhitungan coba di sini koma, koma biasa di atas. Berarti kita perhitungannya itu 5.000. Perusahaan milik storage 5.000. Berarti 5.000 kemudian garis miring 2. Berarti 256 koma tanda petik file. Di sini kan masih ada files di sini terakhir ini. Files. Oke, kemudian di bawahnya lagi print perhitungan pertama ya. Berarti 5.020 19. Oke, berarti 5.000% itu tanda petiknya dihapus dulu aja. Baik, 5.000%. Kemudian tanda kurung lagi, dibuka lagi tanda kurungnya.
Heeh. 256 kali 19. Kemudian di luar tanda kurung, koma. Oke, next. Ini tanda petik GB yang GB akan tersisa. Oke, coba di. Oh, ada kesalahannya. Oh, ini Faik di sini. Kayaknya dua memasukkan gitu, jangan memasukkan. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Buat Alia Josia juga. Oke, itu cuman pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, kalau buat terakhir nih buat Arka di situ nanti, hmm, coba Arka lihat dulu di bagian di sininya. Nanti Arga ini ya, kerjakan di rumah nanti. Caranya gini Arka, harus menyediakan. Oke, nice. Ini titik duanya nanti kurang ya, kurang titik dua ya di atas ya. Titik dua yang ini. Iya, di setelah menyediakan. Kayak gitu. Kemudian nanti untuk printnya, dia nanti Arka lihat di sini 6 laptop dengan harga 55.480. Berarti nanti dibuat aja 6 kali 55.480 tambah, kemudian 3 kali 21.830 tambah, dan gitu seterusnya ya Arka ya. Jadi maksudnya terus 6 kali itu. Iya betul Arka di sini nanti. Kan katanya 6, laptopnya ada 6. Oh, Gitu ya, disesuaikan dengan ininya ya. Oke. Oke, mungkin kita masih udah 9 menit lagi nih teman-teman. Kita masih ada refleksi sedikit. Coba di Oh, mungkin Arka boleh di stop share dulu, Arka? hah? Boleh di Siap-siap. stop share dulu? Di stop share? Di stop share, nice. Oke, teman-teman di hari ini sebentar nih. Hmm, Hmm, Oke, udah kelihatan sesinya kakak, teman-teman. Kita ada 9 menit lagi nih buat membahas ulang yang kita udah pelajarin di hari ini. oke. Nah, jadi teman-teman kita di hari ini kan udah belajar tentang algoritma, pemrograman, kemudian udah bahas-bahas tentang Python juga, fungsi, salah satu fungsi juga udah kita pelajarin di hari ini tentang Python dan kegunaan dari fungsi itu. Mungkin kakak pengen tanya dulu, ada yang masih ingat algoritma itu apa, teman-teman? Baik, nggak usah ragu-ragu, baik. Langsung diomongin aja. Josia mungkin. Kenapa? Tadi? Algoritma, algoritma, bahasa pemrograman dan program. Oh ya, itu langkah-langkah untuk membuat sesuatu Oke, bahasa atau pemrograman. tujuan. Kalau bahasa pemrograman, teman-teman, ada yang bisa menjelaskan sedikit? Mungkin dari Faik, Alia, atau Arka? Tidak ada? Jadi bahasa pemrograman itu teman-teman bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi atau melakukan sebuah tugas dengan komputer gitu ya. Kemudian program itu sebuah algoritma yang kita jalankan dengan bahasa pemrograman. Kemudian fungsi itu kemudian contoh dari fungsi itu yang kita udah pelajarin di hari itu fungsi print yang kegunaannya itu mencetak sebuah kalimat atau dari integer. Integer mungkin kita bakalan pelajarin besok-besok string dan integer gitu ya. Gitu ya. Itu yang kita gunakan. Oke, mungkin untuk di hari ini gimana teman-teman untuk kesan pertamanya belajar tentang coding? Pusing kah atau membosankan atau apa? Atau Sebagian bahkan pusing, menyenangkan? sebagian pusing. Pusing ya, pusing ya. Kalau Arka pusing, kalau Arya mungkin kira-kira kesan pertamanya tentang belajar coding, dasar coding. Lumayan seru sih. Oh, lumayan seru. Oke, thank you. Arya, kalau Faik, Oh, seru. seru ya. Mungkin melatih logika juga ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya Jos ya. Saya juga seru juga. Oke, oke teman-teman, thank you for today. Di hari ini kita udah selesai buat tentang pengenalan tentang dasar dari Python. Di minggu depan itu kita bakalan belajar sebentar kakak cek dulu nih.
Nah, di minggu depan itu kita bakalan belajar tentang yang namanya variabel. Variabel itu ada yang udah pernah dengar mungkin sebelumnya, mungkin di sekolah, atau mungkin dengar-dengar dari orang yang udah pernah belajar. Pernah ada di pelajaran aku pernah ada, tapi udah lupa dikit. Belajar di sekolah, oh, Arka? Ya, Oke, nice banget nih. Tapi ada keinget sesuatu nggak tentang variabel? Lupa ya? iya, sebagian lupa soalnya. Oke, kalau Alia mungkin ada pernah dengar? Oh, enggak ya. Kalau Faik? Tidak juga. Kalau Josia? Tidak juga. Oke, teman-teman. Jadi kita bakalan bahas lebih lanjut ya tentang variabel di minggu depan. Semoga teman-teman masih semangat terus belajar codingnya dan thank you buat hari ini teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan ya di hari Jumat jam 4. Oke? Teman-teman di Oke. sini yang belum masuk grup WA kayaknya di tadi itu ada Faik sama Josiah ya mungkin ya. Iya ya teman-teman ya. Mungkin kakak share aja mungkin di sini kalau misalnya teman-teman buat Arka juga boleh join nanti sama siapa sama Alia juga boleh join sebentar kakak kasih ambil dulu. Oke sebentar ya teman-teman ya. Kakak kasih di room chat ini nanti boleh di join aja. Nanti biar teman-teman nanti biar kalau misalnya ada Zoom atau ada info segala macam nanti dilihat di grup aja. Itu teman-teman di chat Zoom boleh diklik aja dan atau disalin dulu aja nanti joinnya boleh ya. Udah sama teman-teman? Josia? Udah? Faik? Udah? Alia? Udah? Arka udah? Oke. Oke, teman-teman, gitu ya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasinya. Bye-bye teman-teman, keren-keren banget di hari ini. Ternyata keren-keren nih. Oke, bye-bye teman-teman, bye-bye. Sampai ketemu lagi, dadah.